guys, kembali di channel Yende. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film kungfu berjudul The Karate Kid yang dirilis pada tahun 2010. Film ini dibintangi oleh Jackie Chan dan Jaden Smith, di mana film ini mengisahkan tentang seorang remaja yang Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka di kota Detroit, di mana seorang remaja berumur 12 tahun bernama Dre Parker baru saja mengemasi barang-barangnya karena ia akan pindah ke Chinese bersama ibunya bernama Sherry. Alasan mereka pindah karena Sherry mendapatkan pekerjaan di Cina, sedang suaminya sudah lama meninggal. Sebelum berangkat ke bandara, Sherry dan Dre berpamitan dengan sanak saudara, termasuk teman Dre yang memberi Dre sebuah skateboard. Di dalam perjalanan menaiki pesawat, Sherry meminta Dre belajar bahasa Mandarin, namun Dre tidak terlalu semangat dan menganggap kalau Cina adalah negara yang kumuh serta padat bangunan tua. No, Mom. Yes. Singkat cerita, setibanya di Cina, Sherry dan Dre menaiki Grab menuju ke apartemen mereka. Sesampai di sana, Dre mulai ngeluh karena apartemen yang akan ia tinggali terlihat kumuh dan penuh dengan bapak-bapak. Dre lalu disambut oleh pemuda bule sekaligus penghuni apartemen bernama Harry yang mengajak Dre berkenalan. Sebagai awal pertemanan mereka, Harry pun membawakan barang-barang Dre ke kamarnya. Okay, cool. See ya. Selain remaja yang badung, Dre juga remaja yang malas, di mana ia tidak pernah meletakkan jaketnya ke gantungan. Untungnya, Sherry merupakan ibu yang penyabar. Dre, pick up your jacket. Okay, I have airplane lag. It's jet lag. Sherry yang hendak mandi kemudian mendapati kalau saluran air hangatnya tidak berfungsi. Maka dari itu, Sherry meminta Dre untuk memanggil teknisi apartemen yang bernama Pak Han. Mr. Han? Me and my mom? Setiba di bengkel Pak Han, Dre menyampaikan keluhan ibunya tentang air hangat. Namun Han ini malah diam saja, karena memang Han sedang madang. Selagi menunggu Han selesai madang, Dre jalan-jalan ke taman di mana Harry mengajak Dre untuk bermain bola basket. Tapi karena tangan Dre sedang lelah, ia pun memilih bermain pingpong bersama Simba-Simba. Setelah bermain, Dre mendekati entitas dari Upin Ipin yaitu Mei Mei yang sedang duduk di taman. Rupa-rupanya Mei ini pemain violin yang hampir setiap hari selalu berlatih alat musik mirip gendrung tersebut. Saat sedang asik-asiknya berbincang dengan Mei, teman Mei yaitu Cheng bin Mail datang bersama rombongannya. Cheng ini merupakan remaja yang nakal dan sering membuli remaja lainnya karena ia jago kungfu. Ketika Cheng memaksa Mei untuk berlatih di aula, Dre mencoba menghentikannya. Namun sayangnya, Dre malah dikeplok oleh Cheng. Karena tak terima, Dre pun mencoba melawan Cheng. Namun, kemampuan kungfu Cheng ternyata sembarangan. Ia dengan mudah mengalahkan Dre sampai-sampai wajah Dre babak belur. Are you okay? I'm fine. Di keesokan harinya, Sherry kemudian mengantar Dre ke sekolah barunya. Di mana di sekolah tersebut, Dre mendapati kalau Cheng belajar di sekolah yang sama. Tentu saja hal ini membuat Dre kena mental. Ketika jam istirahat tiba, Dre bertemu dengan Mei yang juga bersekolah di sini. Thanks. Singkat cerita, siang harinya setelah pulang sekolah, Pak Han datang ke kamar Sherry untuk memperbaiki saluran air panasnya. Di sana ia melihat Dre sedang berlatih karate melalui acara televisi. Ayah. Okay. Pak Han kemudian memberitahu Dre kalau shower air panasnya tidak rusak, melainkan ibu Dre belum menekan saklarnya. I ran into a pole.
Di saat itu juga, Sherry yang baru pulang kerja dibuat sewot oleh Dri yang lagi-lagi meletakkan jaketnya di lantai. Hal ini pun membuat Pak Han merasa kasihan dengan Sherry yang memiliki anak pemalas. Make it happen. Di hari berikutnya lagi saat di sekolah, Dri pergi ke ruang teater di mana ia melihat Mei sedang dilatih oleh seorang bule. Namun ada yang tidak beres dengan latihan tersebut karena si pelatih terus menekan Mei agar memainkan musiknya dengan baik. Setelah dari ruangan tersebut, Dri lalu bertemu lagi dengan Cheng yang meminta Dri agar menjauh dari kelompoknya termasuk Mei. Setelah pulang sekolah, Sherry kemudian mengajak Dri jalan-jalan ke kota. Di sana Dri menemukan perguruan kungfu naga yang memiliki banyak sekali murid. Dri pun kemudian berniat untuk mendaftar kungfu di sana agar ia bisa melawan Cheng. Namun saat masuk ke dalam aula, Dri mendapati kalau Cheng dan kelompoknya merupakan murid terbaik di perguruan tersebut. Hal ini pun membuat Dri lagi-lagi kena mental untuk kedua kalinya dan lebih memilih pulang. Saat mereka tiba di pintu gerbang apartemen, Dri mulai marah kepada ibunya dan mengungkapkan kalau ia tidak betah di Cina. Namun Sherry mengatakan kalau ini adalah rumah mereka karena tidak ada tempat lagi untuk mereka tinggal. Di sini Dri ingin sekali mengungkapkan kalau dirinya menjadi korban bully. Namun Dri tak mau mengatakannya. Sampai akhirnya Pak Han mendengar perdebatan mereka dan merasa kasihan dengan Dri. I hate it here. Pada suatu hari saat Dri baru saja selesai sekolah dan hendak pulang, ia lagi-lagi melihat rombongan Cheng yang sedang main-main di jalanan. Karena tidak ingin ketahuan, Dri pun diam-diam bersembunyi di balik mobil. Namun, karena sudah lelah dan muak selalu bersembunyi, Dri pun nekat menyiram Cheng dengan air comberan. Alhasil, terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Dalam pelariannya, Dri berlari kembali ke apartemennya. Namun gerbang apartemen itu masih ditutup sehingga ia pun berhasil ditangkap oleh Cheng. Cheng dan kelompoknya kemudian mulai memukuli Dri sampai akhirnya muncullah Pak Han menghentikan pukulan Cheng. Pak Han meminta Cheng dan teman-temannya untuk pulang, tapi Cheng yang diliputi amarah menolak dan dengan tidak sopannya malah menyerang Han. Dari situlah terjadi perkelahian antara Pak Han melawan para remaja nakal. Dan ia membuat Cheng terkejut, ternyata Pak Han ini ahli dalam bela diri kungfu. Dalam perkelahian itu, Pak Han tidak menggunakan pukulan, melainkan menggunakan bahu dan taktik serangan balik agar tidak melukai mereka terlalu parah. Setelah melihat kemampuan hebat Pak Han, Cheng dan kelompoknya pun memilih untuk pergi. Pak Han lalu membawa Dri ke bengkelnya dan mengobati Dri dengan pengobatan Chova, yaitu teknik pengobatan kuno Cina. Dan ajaibnya, tubuh Dri yang tadinya pegal-pegal kini bugar kembali. It doesn't hurt. Dri kemudian meminta Pak Han untuk mengajarinya kungfu agar Dri bisa menghajar Cheng. Tapi Pak Han menolak karena kungfu bukanlah untuk kekerasan. Dri pun mengatakan jika dirinya tidak bisa kungfu, maka ia akan tersiksa terus-menerus. Mendengar perkataan Dri, Pak Han pun luluh. I'll get beat up. Wait. Dan akhirnya di keesokan paginya, Pak Han membawa Dri ke perguruan kungfu naga tempat Cheng berlatih. Di sana Pak Han bertemu dengan pelatih Cheng yang memiliki watak keras dan kejam dalam memberi dik. Kedatangan Pak Han ke sini ternyata untuk berdamai. Namun Pak Han membuat kesalahan di mana ia mengatakan kalau Dri dihajar oleh 6 murid si pelatih yang tentu saja itu tidak adil. Dan maka dari itu si pelatih pun menantang Dri untuk bertarung 1 lawan 1 secara adil. Jika Dri menang, maka Cheng tidak akan mengganggu Dri lagi. Tantangan itu tentu saja membuat Pak Han langsung kena mental karena Dri belum memiliki dasar bela diri apapun.
Untungnya, Pak Han melihat poster turnamen kungfu yang akan diadakan 5 bulan lagi dan mengatakan kalau Dri akan bertarung di turnamen kungfu tersebut. Setelah keluar dari aula, Dri pun bertanya siapa yang akan mengajarinya kungfu, yang kemudian dijawab oleh Pak Han kalau Drinya lah yang akan mengajari Dri. I will teach you real kung fu. Yes. Di hari berikutnya, Dri dengan semangat pergi ke rumah Pak Han untuk berlatih kungfu. Setibanya di sana, Dri menemukan kalau Pak Han memiliki mobil rusak di ruang tamunya. Dri kemudian dengan semangat meminta Pak Han untuk memberikan dasar-dasar gerakan kungfu. Namun bukannya mendapatkan gerakan kungfu, Dri malah diminta untuk memakai, melepas, menggantung, dan menjatuhkan jaketnya. Pak Han lalu meminta Dri untuk melakukan aktivitas ini sampai ratusan kali. Meskipun agak aneh, Dri tetap melakukannya dari siang sampai sore. Dan dari gerakan itulah, Dri tanpa sadari membuat perubahan kecil yang membuat ibunya senang, yaitu meletakkan jaketnya di gantungan untuk pertama kalinya. Setiap hari, Dri berlatih gerakan tersebut sampai puluhan kali, bahkan sampai ratusan. Sedangkan Pak Han mengamati Dri sambil sibuk memperbaiki mobilnya yang rusak. Pada suatu malam, Sherry mengajak Dri dan Han ke festival Cina. Di sana, Dri pamit pergi membeli makanan. Namun bukannya membeli makanan, Dri malah menemui Mei yang ingin menunjukkan Dri sebuah pertunjukan wayang kulit. Dan dari situlah keduanya mulai timbul cinta monyet. Singkat cerita, setelah 1 bulan berlatih gerakan menaruh jaket, Dri mulai mengeluh dan mengejek kalau Pak Han tidak bisa kungfu. Perkataan itu pun membuat Pak Han marah. Ia lalu mulai meminta Dri untuk melakukan gerakan tersebut di depannya. Dan saat Dri melakukannya, Pak Han membuat gerakan serangan di mana Dri tanpa sadar menangkis serangan tersebut dengan gerakan memakai jaket. Pak Han kemudian lagi-lagi mempraktekkan semua fungsi dari gerakan itu yang membuat Dri terkejut. Karena tanpa Dri sadari, ia mampu menangkis semua serangan dari Pak Han. Pak Han pun memberitahu Dri bahwa kungfu hidup di setiap hal yang mereka lakukan. Contohnya melepas jaket, ngumbai jaket, dan ngeleri jaket. It's kung fu. Di hari berikutnya, Pak Han membawa Dri pergi ke pegunungan Shiroko, di mana di sanalah Pak Han pernah berlatih kungfu. Into the top of the mountain. Dragon well. Sesampai di sana, Dri dibawa ke kuil yang berada di puncak bukit. Di sanalah Dri terpesona dengan puluhan praktisi kungfu yang sedang mendalami ilmu Qi atau tenaga dari dalam. Termasuk seorang wanita yang melakukan gerakan Qi di depan ular koros. Gerakan itu pun membuat Dri terkesima karena ular itu tidak menyerang si wanita dan malah mengikutinya. Pak Han kemudian membawa Dri ke sebuah ruangan di mana ada sumber mata air yang disebut sebagai sumur naga. Air sumur ini dipercaya bisa membuat seorang kungfuker tidak terkalahkan. Tanpa pikir panjang, Dri pun langsung minum air naga tersebut. You see. Me? Setelah ritual selesai, keduanya pun kembali ke kampung halaman. Di dalam pelatihan berikutnya, Pak Han tidak lagi meminta Dri untuk melakukan gerakan berulang, tapi melatih fokus pada konsentrasi, kebugaran, dan fleksibilitas tubuh. Setelah beberapa set latihan yang melelahkan, Pak Han lalu memberi Dri hari libur, sedang dirinya akan menyelesaikan perbaikan mobilnya. Untuk mengisi waktu luangnya, Dri pun pergi menemui Mei yang hendak latihan viola karena besok ia akan ikut audisi.
Namun bukannya menyemangati Mei, Dri malah mengajak Mei jalan-jalan ke kota. Keduanya lalu bersenang-senang di game tari, di mana Dri melihat kalau Mei ini memiliki bakat menari. Setelah bersenang-senang, tiba-tiba Mei menerima telepon yang memberitahukan bahwa audisi dijadwal ulang menjadi hari ini. Tanpa pikir panjang, Mei pun berlari ke jalanan di mana ibu dan ayahnya datang menjemputnya. Dri kemudian diam-diam mengikuti mereka ke auditorium dan menyaksikan penampilan Mei yang begitu sangat baik. Namun anehnya, para penonton tidak ada yang bertepuk tangan. Rupa-rupanya, Mei ini membuat kesalahan, yaitu telat. Melihat putrinya bergaul dengan Dri yang cuma bisa main-main saja, orang tua Mei pun melarang putri mereka untuk menemui Dri lagi. Fantastic. We can no longer be friends. Dri yang patah hati kemudian kembali ke rumahan, di mana di sana ia menemukan Pak Han dalam keadaan mabuk sambil menghancurkan mobil yang baru saja ia perbaiki. Pak Han lalu menangis dan boleh mengungkapkan kalau hari ini adalah hari di mana dia kehilangan istri dan anaknya dalam kecelakaan mobil saat Han dan istrinya bertengkar. Sejak saat itulah Pak Han menyatakan bahwa dirinya masih tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. I fixed the car. It was something important. Untuk membuat Pak Han pulih, Dri pun menariknya keluar dari mobil dan mintanya untuk melanjutkan pelatihan. Di hari berikutnya, Dri semakin termotivasi untuk berlatih lebih keras lagi. Mereka juga berlatih di tembok Cina agar terlihat seperti Cina. Selama latihan, Dri yakin kalau dirinya bisa memenangkan kompetisi. Setelah melewati beberapa bulan pelatihan, Pak Han menyimpulkan bahwa Dri sudah siap untuk kompetisi dan membawanya ke tempat kompetisi. Di sana Pak Han memberi Dri hadiah berupa pakaian kungfu yang mirip dengan milik Bruce Lee. To get back up. Setelah dari tempat kompetisi, Dri dengan berani berkunjung ke rumah Mei dan bertemu dengan ayahnya. Dri lalu meminta maaf kepada ayahnya dalam bahasa Mandarin. Melihat Dri remaja yang berani, sang ayah pun menerima permintaan maafnya dan juga berjanji bahwa Mei akan datang ke turnamen untuk mendukungnya. Singkat cerita, hari H turnamen pun telah tiba, di mana turnamen itu dipenuhi oleh penonton yang bersorak-sorak ai. Dalam turnamen itu, para petarung yang berpartisipasi dalam turnamen juga terlihat sangat kuat, termasuk Cheng. Dri kemudian maju ke ring untuk melawan petarung dari Kungfu Driver Ijo. Dalam pertarungan itu, Dri masih ragu sampai ia lari keluar dari ring, sehingga membuat Dri mendapatkan pengurangan poin. Di ronde berikutnya, Dri memutuskan untuk memulai menyerang dan akhirnya ia pun berhasil menyingkirkan lawan pertamanya. Sementara itu, murid dari Kungfu Naga juga melanjutkan ke fase berikutnya, termasuk Cheng yang mampu memenangkan beberapa pertarungan. Tentu saja, Dri tak mau kalah. Ia dengan percaya diri melawan para musuhnya dengan gerakan yang diajarkan oleh Pak Han dan terbukti mampu mengalahkan lawannya.
Di dalam fase berikutnya lagi, Dri akhirnya masuk ke semifinal, di mana ada 4 petarung yang masih bertahan, termasuk Dri. Dalam pertarungan semifinal pertama, Cheng melawan petarung dari Kungfu Biru yang kemampuannya lumayan hebat. Namun tentu saja, Cheng tak mau kalah dan berhasil mengalahkan lawannya dengan brutal. Setelah Cheng masuk ke final, Dri naik ke ring untuk melawan teman Cheng, yaitu Long. Dalam ronde pertama, Long menyerang Dri dengan brutal. Ia juga melakukan teknik terlarang yang membuat kaki Dri cedera. Karena hal itulah, Long pun didiskualifikasi dan Dri dinyatakan sebagai pemenangnya. Tapi rupa-rupanya, Long memang diminta oleh pelatihnya untuk membuat Dri cedera sehingga Dri tidak dapat lagi mengikuti turnamen dan Cheng dinyatakan sebagai pemenangnya. Dri kemudian diperiksa oleh tim medis yang mengungkapkan kalau cedera kaki Dri sangat parah sehingga Dri disarankan untuk tidak melanjutkan pertandingannya. Sementara itu, di ring, Cheng sudah siap-siap untuk menerima piala jika Dri tidak muncul dalam waktu 2 menit. Dan di menit-menit inilah, Dri memohon kepada Pak Han untuk menyembuhkannya dengan metode bekam api, karena dia percaya bahwa dia memiliki peluang besar untuk memenangkan turnamen. Pak Han tentu saja menolak karena dia tidak ingin melihat Dri terluka lagi. Namun Dri meyakinkan Pak Han kalau jika Dri-nya tidak melawan Cheng, maka rasa ketakutan di dalam dirinya masih tetap ada. Maka dari itu, Dri ingin melawan Cheng sampai titik penghabisan, menang atau kalah. Setelah diobati oleh Pak Han, Dri kemudian kembali ke ring. Dan grand final pun dimulai. Di dalam ronde pertama, Dri mendapatkan serangan dari Cheng dan membuatnya keluar dari ring. Untungnya, Dri masih bisa bangkit dan melakukan serangan balik sehingga Dri pun mendapatkan 1 poin. Di ronde berikutnya, Dri berhasil mencetak 1 poin lagi, sehingga kini poin Dri menjadi 2, sedangkan Cheng masih 1. Di ronde ketiga, Cheng kemudian menyerang kaki Dri yang masih terluka. Hal ini pun membuat Dri kewalahan dan poin keduanya berakhir seri. Meskipun merasakan sakit yang amat sakit, Dri masih tetap berjuang. Di ronde terakhir, Dri lalu ingat tentang wanita yang mengendalikan ular di gunung. Ia pun meniru teknik tersebut kepada Cheng yang juga mulai mengikuti gerak kepala Dri. Dan saat Cheng mencoba menyerangnya, Dri melakukan tendangan overhead ke wajah Cheng sehingga Cheng pun tumbang dan dinyatakan kalah. Akhirnya, Dri resmi menjadi juara turnamen dan mendapatkan tepuk tangan meriah dari para penonton termasuk Sherry dan Mai. Meskipun kalah, Cheng masih memiliki rasa refleks. Ia lalu menyerahkan piala kepada Dri dan keduanya pun baikan. Setelah itu, semua siswa Kungfu Naga kemudian membungkuk kepada Mr. Han dan menganggap kalau Pak Han ini sebagai guru baru mereka dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film The Karate Kid. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jika kamu menjadi korban bully, maka ingatlah bahwa artinya kamu memiliki sebuah kelebihan yang jika diasah maka bisa mengalahkan para pembuli tersebut, entah itu secara fisik maupun karir. Sekian dari Yande, sampai jumpa di video berikutnya.